Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gebidia Ferdilia Syamsul Bahar, Stambuk B2 B121034, mahasiswa Magister Manajemen, Program Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Profesor Dr. Nurwati SE MSI atas kesempatannya untuk mempresentasikan materi terkait perumusan masalah dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah riset dan seminar manajemen sumber daya manusia. Riset yang ilmiah adalah riset yang tersistematis, terkontrol, empiris, dan kritis. Riset tersebut dikatakan sistematis apabila mengikuti langkah-langkah atau tahap-tahap yang dimulai dari identifikasi masalah. Dalam rangka memudahkan pelaksanaan riset, diperlukan suatu pedoman atau pegangan pokok bagi si peneliti. Nah, ada beberapa langkah-langkah umum yang ditempuh dalam pelaksanaan riset. Ada 7. Yang pertama yaitu merumuskan masalah dan menentukan tujuan riset. Yang kedua, menentukan konsep dan hipotesis serta menggali kepustakaan. Ketiga, menentukan jenis informasi yang diperlukan, sumber informasi, dan berapa sih jumlah sumber informasi, dalam hal ini sampling. Selanjutnya itu penyusunan daftar pertanyaan dan daftar isian, dalam hal ini kuesioner. Terus pengumpulan data di lapangan termasuk melakukan pemilihan dan pelatihan kepada petugas lapangan. Selanjutnya itu mengedit dan mengkodekan daftar pertanyaan yang telah diisi, dan terakhir yaitu melaksanakan pengolahan, analisis, dan pelaporan. Jadi, suatu riset biasanya dimulai dengan adanya masalah. Sebelum proses riset dilakukan, si peneliti harus merumuskan masalah yang ingin diteliti dengan jelas. Banyak peneliti yang terhambat dalam penyelesaian tugas risetnya karena mengalami hambatan dalam memilih masalah dan merumuskan masalah yang hendak diteliti. Banyak peneliti yang frustasi dalam mencari masalah yang untuk diangkat sebagai objek risetnya. Masalah itu dapat diperoleh dari pengalamannya sendiri, dari materi kuliah, diskusi, teori-teori, rekomendasi hasil riset, dan lain-lain. Dalam menentukan apakah masalah yang ada itu layak menjadi objek penelitian atau objek riset, ada 5 hal yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu pertimbangan keterbatasan pelaksana. Yang kedua itu ada keterbatasan biaya. Yang ketiga ada pertimbangan apakah pemecahan masalah itu bermanfaat bagi masyarakat atau tidak. Yang keempat, pertimbangan apakah riset tentang masalah itu dapat dilaksanakan atau tidak. Dan yang terakhir, berbagai pertimbangan lainnya seperti sifat riset itu sendiri, apakah bersifat riset dasar atau riset terapan. Masalah di lingkungan sekitar kita sebenarnya relatif banyak, namun kadangkala peneliti masih bingung atau sulit untuk menentukan masalah yang akan menjadi objek riset atau objek penelitiannya, sehingga peneliti harus menentukan masalah yang punya ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, masalah itu harus mempunyai visibilitas. Yang kedua, harus ada nilai risetnya dan harus sesuai dengan kualifikasi si peneliti. Ada 6 karakteristik masalah yang baik. Yang pertama yaitu topiknya menarik, yang kedua bermanfaat bagi orang banyak, yang ketiga itu merupakan hal yang baru, yang keempat mengundang rancangan yang lebih kompleks, yang kelima yaitu dapat diselesaikan dengan waktu yang diinginkan, dan terakhir itu tidak bertentangan dengan moral. Jadi, bagi pelaku riset yang akan melaksanakan riset, sebelumnya harus menentukan rumusan masalah. Sebelum menentukan rumusan masalah, diperlukan kemampuan untuk melakukan identifikasi masalah, sehingga perlu untuk melatih keterampilan dalam melakukan identifikasi masalah dengan cara kegiatan-kegiatan seperti membaca sebanyak-banyaknya literatur yang berhubungan dengan bidangnya, serta selalu bersikap kritis terhadap apa yang dibaca. Selain itu, menghadiri pertemuan-pertemuan ilmiah dan mengikuti ceramah-ceramah profesional, mengamati dari dekat situasi atau kejadian di sekitar, menghadiri seminar-seminar hasil riset, mengadakan riset-riset kecil, dan mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan bidangnya.
Itulah tadi presentasi dari saya. Saya Gebidia Ferdelia Syamsul Bahar, Stambuk B2 B1211034, mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.